Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update money flow untuk saham big banks dan saham menarik lainnya. Sebelum lanjut, disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi hari ini IHSG mengalami kenaikan kembali 0,6%, close di 7.140. Meskipun naik, ternyata masih ada net sell. Untuk market reguler, hari ini net sell di 316 miliar, sedangkan di all market net sell 326 miliar. Lalu kurs rupiah kita hari ini juga mengalami pelemahan 0,3% di level Rp16.265 per 1 US dollar guys ya. So terkait dengan BI rate guys, diproyeksikan akan tetap di level 5,5% meskipun para ekonom ini banyak juga yang meramalkan akan turun guys ya. Jadi nanti kita lihat ya apakah BI rate ini akan turun lagi ya seperti di beberapa bulan yang lalu atau akan tetap berada di 5,5% guys. Karena tentunya ini akan membuat sentimen yang positif ya jika BI rate dipangkas, ini tentunya akan bagus untuk saham-saham perbankan. Oke guys, saham pertama yang akan kita bahas di video ini adalah saham BBRI ya. Seperti biasa, kita akan analisa terlebih dahulu ya kondisi saham big banks dan nanti kita akan bahas juga beberapa saham yang menarik dengan tanda-tanda bullish reversal. Jadi teman-teman silahkan simak sampai akhir guys ya. Nah hari ini big banks ini bergerak cukup variatif ya guys ya, dan kita lihat hari ini BBRI malah naik nih 2,6% setelah kemarin itu turun ya 2,5%. Jadi kira-kira kemana sih arahnya BBRI ini? Apakah BBRI ini akan segera naik atau dia akan turun lagi ya ke zona support? Mungkin teman-teman agak sedikit bingung ya guys ya. Kira-kira kemana nih arahnya BBRI? Nah jika kita lihat ya bahwa BBRI ini masih ada akumulasi terutama dari ZP, BBYU sebagai top buyer, bisa kita perhatikan juga ya di mana ketika retailnya jual, di sini asingnya banyak yang masuk. Tapi di big banks lain itu sebaliknya guys ya. Ketika asingnya banyak jual, maka retail yang nampung. Seperti itu. Jadi kita sebaiknya gimana nih kalau misalkan kita ikut gocekan asing kan susah ya. Kita terkadang beli di harga yang ketinggian lalu besoknya turun kita sudah tidak punya cash gitu ya. Jadi kita harus menyikapinya seperti apa. Nah, sebenarnya dari sisi dari sudut pandang trader ya guys ya, kita melihat ya bahwa asing ini sebenarnya masih memborong ya saham BBRI. Terbukti juga hari ini ada net buy di 195 miliar. Ini adalah akumulasi yang bagus untuk BBRI meskipun jika dibandingkan dengan net sell di big banks lain itu masih lebih besar net sell-nya. Ya jadi untuk BBRI ada pengecualian ternyata di akumulasi gitu ya. Nah, jadi pendapat kita itu tetap sama ya. Ketika ada koreksi, teman-teman bisa jadikan peluang untuk entry. Tapi jika naik, teman-teman mau beli silahkan, tidak beli juga tidak masalah. Tapi sebaiknya teman-teman yang mungkin ya masih averaging down, perhatikan area low-nya. Ya, di area low teman-teman fokus untuk buy. Tapi ketika naik, teman-teman mungkin saya mau berhenti dulu deh untuk buy-nya, saya tambah muatan karena harganya ada kenaikan, ya saya stop dulu. Itu tidak masalah, guys. Ya bahkan itu juga bagus ya. Jadi teman-teman hanya mengincar di area low-nya saja. Ya jadi punya apa ya? Punya keteguhan lah ya bahwa saya hanya ingin beli ketika dia turun saja. Ketika naik ya sudah dibiarkan gitu ya. Nah, tapi kalau bisa kita perhatikan ya, ada beberapa investor yang memang sudah cukup lelah ya dalam melakukan averaging down terutama di big banks. Jadi itu pun sebenarnya hal yang wajar ya guys ya, karena sejauh ini kita pun melihat bahwa saham big banks ini kesulitan untuk naik. Faktor-faktornya sudah kita bahas juga ke teman-teman. Yang pertama adalah dari faktor geopolitik ya guys ya. Terkadang terjadi perang ya, ketidakstabilan geopolitik, lalu tarif Trump juga masih membayangi di 32%, itu juga belum menjadi sentimen yang positif ya untuk overall market saham Indonesia. Meskipun memang hari ini kita melihat banyak yang naik nih ya, banyak saham fundamental yang naik. Tapi saya rasa teman-teman tidak semuanya beli saham ini juga gitu ya. Tapi it's okay ya. Lagi-lagi kita juga mengedukasi ke teman-teman yang mau beli saham ya, pastikan ada tanda reversalnya karena itu akan lebih mudah untuk mendapatkan cuan ya. Kita akan bahas di video ini juga guys. Ada beberapa saham yang menarik. Termasuk juga BBRI ya. Hari ini net buy di 195 miliar. Ini bisa teman-teman pantau, mau tambah muatan di level sekarang juga tidak masalah, tapi sebaiknya incar di bawah 3.800 ya.
Lalu untuk BBCA, hari ini BBCA ada kenaikan tipis 0,2% ya dari closing kemarin, itu di 8.550. Jadi masih cukup sideways nih untuk BBCA, namun kita lihat ada distribusi yang cukup besar, terutama dari ZPYUBKBQ ya guys ya. Tapi jika kita perhatikan untuk BBCA, per hari ini asingnya ada sedikit selisih beli ya atau net buy di 28 miliar saja. Tapi jujur ini adalah net buy yang kecil untuk BBCA. Jadi kita anggap netral ya guys ya. Meskipun hari ini ada big distribution tapi ada AKAG ya dari sisi asing yang akumulasi gitu ya. Jadi untuk overall ya hari ini cukup imbang ya guys ya, meskipun net buy di 28 miliar tapi itu angka yang kecil untuk BBCA. Jadi teman-teman yang investasi jangka panjang di saham big banks ini harus banyak-banyak bersabar ya. Lalu kita lihat hari ini Bank Mandiri juga mengalami sedikit kenaikan 0,2% di level Rp4.700 per saham. Nah, untuk Bank Mandiri ini ada distribusi juga terutama dari ZPO, DAK, YU, dan RX ya. Jika kita perhatikan dari sisi money flow-nya, ternyata aliran dana dari asing hari ini ternyata net sell 275 miliar. Nah, jika kita bandingkan dengan akumulasi di BBRI, tentu saja selisihnya tetap masih net sell ya, karena net sell di Bank Mandiri ini masih lebih besar dibandingkan akumulasi di BBRI. Seperti itu guys ya. Untuk gambaran lebih besarnya seperti itu. Tapi tentu saja ya ada alasan kenapa investor asing ini malah mengakumulasi BBRI dibandingkan dengan Bank Mandiri gitu ya. Salah satu alasannya ya mungkin karena Bank Mandiri ini akan merombak ya pengurus intinya gitu ya. Jadi direksi intinya itu akan dirombak lagi dan mungkin itu juga sebenarnya tidak disukai ya oleh asing. Ada beberapa faktor juga guys ya. Kemarin katanya ada kasus korupsi EDC ya. Kalau nggak salah di BBRI guys ya. Tapi karena saya rasa ini bukan kasus yang terlalu besar ya. Jadi tidak banyak di blow up lagi oleh media. Seperti itu guys ya. Memang kalau berbicara masalah korupsi di negeri ini nggak bakal ada habis-habisnya guys. Jadi ya teman-teman juga sudah paham lah ya bagaimana kasus-kasus seperti ini muncul ya. Bahkan terkadang dari perusahaan-perusahaan BUMN. Nah ini makanya banyak orang juga sebenarnya banyak investor juga yang tidak suka berinvestasi, menginvestasikan uangnya di saham-saham BUMN gitu ya. Tapi untuk teman-teman trader ya mungkin melihat hari ini banyak sekali saham yang naik, nanti kita akan ulas juga guys ya. So, selain Big Bang sebenarnya masih banyak saham lain yang oke secara fundamental dan harga sahamnya juga bagus ya, terlihat tanda-tanda reversal. Lalu bagaimana dengan BBNI? Nah, BBNI ada kenaikan tipis 0,2% di level Rp4.050 per saham, ada distribusi juga dari investor asing ya, YURX, ZP dan juga BK sebagai top sellernya. Jadi untuk BBNI kita lihat hari ini ada net sell di 13,5 miliar. Meskipun tidak terlalu besar, tapi transaksi asing di BBNI juga per hari ini tidak begitu besar, guys. Jadi untuk BBNI cukup sepi ya sebenarnya. Dan memang dari harga sahamnya sendiri juga masih cukup sideways. Tapi di level 4 ribuan ini sebenarnya menarik ya untuk teman-teman yang mungkin ingin tambah muatan, ingin averaging down ya. Kembali lagi disclaimer on, semua keputusan investasi menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing. Oke, kita akan mulai ya membahas saham-saham yang menarik. Yang pertama adalah BSDE. Nah, hari ini beberapa saham di sektor properti yang menunjukkan tanda-tanda penguatan. Tapi perlu diingat guys ya, siapa tahu ini hanya reversal sebentar saja ya, seperti chart di beberapa waktu sebelumnya ya guys ya. Di sekitar April ya, April Mei 2025 lalu ya guys ya, kita lihat juga sempat naik ya, tapi dia kembali koreksi. Nah, jadi harus seperti apa dong ya kalau misalkan, ingin membeli saham-saham seperti ini ya saham fundamental ya bisa dikatakan, tapi ternyata juga masih gagal untuk naik lagi, masih gagal rebound lah ya kita sebutnya. Nah, teman-teman bisa memanfaatkan untuk swing saja gitu ya, buy on weakness dan beli ketika ada reversal, lalu ketika sudah di resisten ternyata sideways atau gagal, naik lagi gitu ya, maka teman-teman lebih baik jual gitu ya, lebih baik take profit. Ya jual dalam kondisi profit itu lebih senang ya, lebih menggembirakan dibandingkan dengan cut loss. Nah, ini kan lumayan ya, targetnya sih kenaikannya di atas 20%. Ya sekitar 25 sampai 26% saya rasa menjadi profit yang bagus ya. Kalau misalnya kita lihat kondisi ekonomi di Indonesia, teman-teman dapat cuan dari modal investasi ya, modal tradingnya
20%, 25%, ya teman-teman harus banyak bersyukur gitu ya. Jika dibandingkan dengan banyaknya ya atau mayoritas orang Indonesia yang saat ini kehilangan pekerjaan, teman-teman dikasih profit nih dari hasil trading, dari hasil investasinya, dari hasil uang dingin ya. Teman-teman adalah orang yang beruntung di atas rata-rata. Jadi berapapun profit yang kalian dapatkan itu harus kalian syukuri gitu guys ya. Paham ya? Jadi di sisi lain mungkin profit segitu ya bisa teman-teman dapatkan dalam jangka waktu 1 minggu 2 minggu ya untuk beberapa saham yang hari ini juga sudah naik gitu ya. Contohnya tadi ada XCL yang dia naik perlahan tapi langsung melesat hari ini. Nah, itu kan memberikan teman-teman profit yang besar. Lalu banyak juga saham-saham gorengan yang mungkin teman-teman trader juga dapat cuan di sana. Nah, itu harus teman-teman syukuri. Dengan cara apa? Dengan cara merealisasikan profit ketika ya ada tanda-tanda patah tren atau gagal breakout ya, gagal naik lagi seperti itu. Tapi untuk BSD hari ini ada akumulasi meskipun dari domestik ya, asingnya net sell di 1,9 miliar, asing ada asing net sell sedangkan domestiknya akumulasi. CCLG XL sebagai top buyer untuk BSDE gitu ya. Jadi manfaatkan ya peluang reversal dari sebuah saham, teman-teman bisa entry di sekitar 800 sampai 830 dan take profit di sekitar 910 sampai di 920 gitu ya untuk BSDE. Nah, kita lihat juga ada SMRA ya guys. Untuk SMRA hari ini ada kenaikan 6,4% di level Rp398 per saham. Sebenarnya hari ini banyak sekali saham-saham yang naik tinggi ya guys ya, yang ibaratnya dia sudah berada di harga atas tapi naik lagi. Ya, berarti kan itu masih naik dan teman-teman yang sudah buy on weakness berada di harga bawah, saya yakin juga sudah sangat senang gitu ya karena saham yang mereka hold itu naik lagi. Tapi kenapa tidak kita bahas? Kenapa tidak kita tampilkan? Karena kita ingin teman-teman itu melihat ya terfokus terhadap saham-saham reversal. Ya, kenapa saham reversal? Karena orang lain itu sudah cuan di saham yang hari ini naik gitu ya. Kita kasih contoh lah ya. Tadi apa guys ya? Kita lihat yang kenaikannya tinggi hari ini ya. Oh iya PGEO misalkan. Atau MBMA. MBMA itu sering saya bahas guys ya. Meskipun saya bahasnya terkadang di IQ saham ya. Nah, MBMA itu kan dia ketika reversal, itu kita bahas juga guys, sempat kita bahas juga. Dan ketika sudah naik tinggi seperti ini kan ketinggal enaknya aja nih sebenarnya ya. Teman-teman mau hold juga masih oke, mau dijual juga cuan gitu ya, terserah. Ya terserah teman-teman, karena keputusan kan masing-masing ya. Nah, kita fokusnya itu di awal reversal, kita cari saham-saham reversal. Contohnya tadi BSDE, SMRA. Lalu ada PGEO. PGEO hari ini juga naik ya dan di year to date sudah naik 74%. Ya orang-orang yang buy on weakness sudah cuan 70%, bahkan ada yang lebih ya. Nah, ini per hari ini naik 10,4% untuk PGEO. Kenapa kita tidak bahas ya? Sekali lagi karena kita ingin teman-teman terfokus terhadap saham-saham yang reversal. Kalau sahamnya sudah teman-teman beli di harga bawah dan per hari ini sudah berada di harga tinggi, ya kan nggak mungkin ya teman-teman tambah muatan di harga tinggi. Ya lebih baik di hold dan cari lagi saham menarik. Nah, tugas kita adalah mencari saham-saham reversalnya. Untuk SMRA hari ini kenaikan 6,4% di level Rp398 per saham. Cocok juga untuk trend following dan semoga bisa rebound guys ya. Tapi hari ini memang cukup netral, asing net sell di 3,7 miliar. Ya dan kalau misalnya kita perhatikan memang ini net sell terus-terusan guys ya. Karena juga masih berada di harga bawah dan sempat anjlok juga ya. Ini terus-terusan net sell asingnya. So, yang hari ini akumulasi di SMRA adalah domestik. Jadi, untuk SMRA sendiri kita targetkan jangka pendek dulu ya. Sampai di 430 sampai di 450 ini adalah untuk target take profit di saham SMRA. Ya, teman-teman dapat cuan kita targetkan sih di atas 10% ya. Kalau misalkan di atas 20% dapatnya ya patut bersyukur. Nah, kita targetkan di 13%-an ya guys ya untuk SMRA sampai di titik resisten terdekatnya. Next kita ke SCMA guys. SCMA adalah saham
anak usaha dari MTech ya guys ya, dan juga rutin bagi dividen. Ya, kenapa kita bahas saham fundamental yang bagus dan ada tanda reversal? Ya biar teman-teman juga, semoga ya teman-teman juga bisa cuan gitu. Untuk SMA ada kenaikan 3,8% di level Rp162 per saham. Memang kenaikannya belum terlalu tinggi, tapi ini menjadi peluang yang bagus juga untuk teman-teman bisa trend following. Hari ini cukup netral, namun asingnya masuk ya. Ada net buy dari asing di 1 miliaran. Ada YP, EP, LG, dan ZP sebagai top buyer hari ini. Sedangkan beberapa retail seperti XCXL terpantau jualan. Jadi untuk SMA cukup menarik juga untuk dilihat ya untuk besok. Teman-teman bisa masukkan ke dalam watchlist kalau misalkan memang mau trend following di SMA. Lalu SRTG guys, Saratoga hari ini ada kenaikan 5,6% di level Rp1.690 per saham. Cukup netral ya, namun hari ini asing ada akumulasi. LG UZPAK sebagai top buyer, net buy di 1 miliar ya guys ya, 1,1 miliar. Jadi untuk Saratoga juga menunjukkan tanda-tanda reversal setelah kemarin bagi dividen ya, meskipun dividennya tidak terlalu besar ya, hanya 14,7 rupiah saja per sahamnya. Nah, jadi untuk Saratoga juga teman-teman perhatikan ini kembali sideways ya guys, dekat dengan MA50. Jadi kalau misalnya teman-teman mau trend following, bisa pantau untuk SRTG. Kita coba lihat ya, saham yang hari ini paling banyak diakumulasi asing, ada BBRI, lalu ada WiFi, lalu ada INDF, PGEO, BRIS, INET, BBCA, MDKA, UNTR, Goto, MBMA, Dewa, DSSA, Aman Mineral, lalu ada ADI, Ratu, Astra International, ISAT, dan juga saham BP. Sedangkan saham-saham yang hari ini paling banyak dijual asing ada Bank Mandiri, Cuan, Brand, BRPT, ICBP, SSIA, BRMS, PANI, Telkom, CTRA, Tepia, MAPI, BBNI, AMRT, Adro, Archie, Pewon Hill, Raja. Itu saham yang hari ini paling banyak dijual asing, guys. Nah, lalu bagaimana dengan saham IPO yang hari ini ternyata juga masih layak untuk di-hold ya? Ada CDIA dan Koin. Tadi blog itu sempat turun sejenak ya, dia naik lagi langsung arah lagi gitu ya. Gocekan saja guys sebenarnya. Jadi untuk CDIA teman-teman yang masih hold ya, semoga masih arah besok ya, karena kita memang menargetkan 1 minggu full ini bisa arah gitu ya. Semoga saja terrealisasi. Oke guys, terima kasih sudah menonton ya, dan semoga bermanfaat untuk teman-teman. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.